Nah, kita mulai untuk soal yang pertama. Nih, kalau kalian lihat tipe soalnya, nih, di sini ada ini ya, namanya apa? SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel, variabel X dan Y, kalau di materi SMA. Jadi di sini yang pertama ada persamaan 2X ditambah Y sama dengan 5. Yang kedua ada 3X ditambah 6Y sama dengan 9. Maka nilai dari 5X plus 4Y berapa? Nah, ini kakak jelaskan. Kalau kalian di SMA, biasanya caranya bagaimana? Kalau SPLDV, kita cari dulu nilai X-nya, kita cari dulu nilai Y-nya, lalu kita substitusikan ke 5X ditambah 4Y, ketemu berapa? Seperti itu kan ya? Nah, nanti pakai eliminasi, pakai substitusi, metodenya banyak kan ya, atau metode campuran. Kalau ini sebenarnya ada trik yang bisa langsung ketemu 5X plus 4Y tanpa kita mengalihkan dulu, tanpa kita mencari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kita coba kerjakan ya. Sama seperti sebenarnya caranya, cuma di sini kita bisa langsung ketemu tanpa harus cari X-nya berapa dan Y-nya berapa. Sama dengan 5. Cukup kita berpikir sedikit trik, nanti kita bisa ketemu jawabannya. Karena kakak ingatkan ya, UTBK itu ada waktunya. Jadi kita nggak boleh terlalu lama berhenti di satu soal. Kalau satu soal kira-kira sudah kita stuck, oh kayaknya nggak bisa. Coba sekali nggak bisa, coba kedua kali kita masih pusing. Jangan, kita nggak boleh apa namanya berhenti di satu soal itu, gitu ya. Jangan terlalu lama berhenti di satu soal. Nih, ini sebenarnya bisa kita kerjakan. Kalau ini kakak kalikan dengan 2, ini kakak bagi dengan 3. Ini sih sebenarnya seperti ini kalau kalian sering mengerjakan nanti akan tahu sendiri trik-triknya. Karena nggak ada trik yang benar-benar sama ya. Kita kali 2, jadi 4X. Kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan. Ditambah 2Y sama dengan berapa? 5 kali 2, 10. Kalau ini kita bagi 3, jadi X ditambah 2Y sama dengan bagi 3, 3. Kalian lihat nih dari bentuk ini saja. Kalau dijumlahkan berapa nih? 4X ditambah X berapa? 5X. 2Y ditambah Y berapa? 4Y. Kita langsung ketemu. Nggak harus mencari X dan Y-nya. Langsung ketemu. 5X ditambah 4Y. Langsung ketemu. Atas kita jumlahkan 13. Oke. Kita langsung ketemu hasilnya 13. Nah, sebenarnya kita banyak cara nih. Nggak harus kali 2, nggak harus bagi 3. Kita bisa pakai cara yang lain kan. Tapi di sini kalau kita melihat ini, angka-angkanya, sepertinya sudah angka-angka cantik yang langsung ketemu hasilnya. Jadi di sini hasilnya ada 13. Jelas untuk soal pertama, mudah ya. Cuma buat mikir ke ininya ya. Ini nih kuncinya tuh di sini. Di sini dan dapat ini nih. Dapat hasilnya ini nih. Itu ya yang kadang kita masih bingung. Jelas. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini juga intinya gini, kalau kalian ngerjakan UTBK, jangan langsung melihat soal langsung shock dulu. Wow, ini angkanya besar, dipangkatkan besar. Kalian sudah apa namanya? Biasanya kalau sudah gugup, panik, nanti malah nggak bisa mikir, gitu ya. Kita pakai trik-trik di materi-materi SMA untuk mengerjakan ini. Nih, 2020. Ini kan kalau kita sudah pusing, kemungkinan, wah ini besar banget angkanya. Udah 2020 dikuadratkan lagi gitu ya. Kan kita nggak boleh pakai kalkulator kan. Jadi nggak mungkin kita ngitung manual. Maaf, kita nggak mungkin kan akan ya mengalihkan manual. Kan nggak boleh pakai kalkulator. Nah, kita kerjakan pakai trik-triknya. 2020. Nah, ini trik yang kedua gini. Angka depannya pokoknya itu berapa? 2020.
sebisa mungkin dua suku perkalian di belakang ini kita buat jadi ada angka 2020-nya. Gitu caranya. Kalau 2026 berarti berapa? 2020 ditambah 6. Betul? Betul ya? Nah, 2014 itu berapa? Biasanya memang angka-angka cantik kalau TBK seperti ini. 2020 dikurangi 6. Nah, sini kalian bisa melihat perubahannya dari 2014. Kakak bisa bikin jadi 2020 dikurangi 6. Lalu 2026 kakak bikin jadi 2020 ditambah 6. 2026 jadi 2020 ditambah 6. 2014 jadi 2020 dikurangi 6. Jelas ya? Dibagi. Nah, ini tetap 2020 kuadrat. Nah, yang bawah. Yang bawah pun sama. Kita gunakan 2020. Nah, iya, sama-sama. Kita gunakan 2020. 2020 ditambah 2022, 2020 ditambah berapa? 2. Lalu 2018 itu berapa? 2020 dikurangi 2. Jelas ya? Nah, sekarang kakak ingatkan lagi rumus SMA yang sudah kita pakai. Kalau kakak punya A min B dikali A plus B atau sebaliknya A plus B dikali A min B sama saja. Itu bisa kakak tuliskan jadi apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kita gunakan nih. Ini 2020 kuadrat dikurangi. Ingat, dalam kurung ya. 2020 ditambah 6 dikali 2020 dikurangi 6. Berarti ini A, ini B. Bisa kakak tulis jadi 2020 kuadrat. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Dikurangi B-nya apa? 6. 6 kuadrat. Yang bawah pun sama. Kakak lingkari rumusnya. Rumus ini buat dapat yang sini. Nah. Ini yang bawah sama. 2020 kuadrat dikurangi 2020 kuadrat min B-nya berapa? Yang bawah B-nya 2 kuadrat. Nah, sekarang kita kerjakan sama dengan 2020 kuadrat. Ini kita buka kurungnya, dikurangi 2020 kuadrat. Min jadi plus. 6 kuadrat berapa? 36. Dibagi 2020 kuadrat dikurangi 2020 kuadrat. Min dikali min plus ya. Plus 2 kuadrat 4. Ini hilang 0. 2020 kurangi 2020 0 ya. Yang bawah juga 0. Tinggal tersisa 36 dibagi 4. 36 bagi 4, 9. Mudah kan? Sekilas tadi kita lihat soalnya sepertinya, wow, angkanya besar, masih dipangkatkan, gitu ya. Ini perkalian ribuan juga, ternyata hasilnya cuma 1 angka, 9. Ini untuk nomor 3, ini rumus, kita nggak pakai trik. Ya, jadi emang campurannya ini ya. Kakak ingatkan dulu, masih ingat rumus akar-akar tuh? Kalau kakak punya akar A, ini plus minus ya, bisa plus bisa minus. Plus minus akar B, itu bisa kakak tuliskan ini ya. Akar apa? A plus B ditambah plus minus juga ini. Iya, ini plus minus 2 juga. 2 akar AB. Jadi bentuk yang di dalam ini, yang depan dijumlahkan,
sama yang belakang dikalikan, itu nanti ketemunya bentuk yang depan, bisa seperti ini. Intinya kita mau mecah yang bentuk di dalam ini, biar nanti bisa dijumlahkan sama depannya. Jadi ini akar 3 tambah akar 10 dikurangi 2 akar 21. Nah, ini kakak ingatkan ini rumusnya ya, ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Nah, sekarang kakak tanya. Ini kan masih bentuknya 10 sama ini angka 21. Kita ubah ke bentuk rumus yang atas. Kalau dijumlahkan berapa sama berapa nih? Jadi 10. Kalau dikalikan jadi 21. Berapa? 7 betul. 7 dan 3, Kak. Oke, 7 plus 3 dikurangi 2. 7 dikali 3. Oke ya, ini udah ketemu. Jadi akar 3, A-nya 7 ditambah. Ingat, tetap kasih kurung meskipun ditambah nanti hasilnya tetap sama ya. Akar 7, ini kan kurang, berarti ini kita ambil negatif ya. Akar 3. Jadinya akar 3 ditambah akar 7 dikurangi akar 3. Temu ya hasilnya akar 7 ya. Selanjutnya ini pangkat yang besar lagi nih. Diketahui X plus 1 itu sama dengan Y. Maka nilai yang ditanyakan itu Y min X sama X min Y. Y min X pangkat 2019 sama X min Y pangkat 2018. Sekarang kita kerjakan dulu. X ditambah 1 sama dengan Y. Gini kan? Nah, ini berarti kakak bisa pindah ruas ya. X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Nih, kita dapat X dikurangi Y nih. Negatif 1. Lalu yang Y dikurangi X. Nah, ini asalnya dari X plus 1 sama dengan Y. Kalau Y kurangi X, Y-nya pindah ruas. 1 sama dengan, X-nya pindah ruas. Y dikurangi X. Ini juga dapat Y dikurangi X 1. Tinggal kita substitusikan. Y dikurangi X pangkat 2019 ditambah X dikurangi Y pangkat 2018. Jadinya berapa? Y dikurangi X 1 pangkat 2019 ditambah negatif 1 pangkat 2018. 1 dipangkatkan berapapun 1. Negatif 1 ini pangkatnya genep. Jadinya positif ya, jadi 1. Jadi hasilnya 2. Paham ya? Kita lanjutkan. Untuk soal selanjutnya, ini kita mengingat tentang persamaan garis. Nah, di sini kakak punya garis L melalui titik min 5,2 dan gradiennya 2/3. Titik manakah di bawah ini yang terletak pada garis L? Jadi pertama, kita buat dulu nih, kita ingat-ingat dulu persamaan garis melalui titik X1, Y1. Lalu dia memiliki gradien dengan gradien M. Kita ingat-ingat lagi, kalau kakak punya titik X1, Y1 dengan gradien M, kalau kita diminta mencari persamaan garisnya, itu apa? Persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini kalau udah diketahui gradien sama 1 titik. Kakak ingatkan lagi deh, kalau misalnya diketahui 2 titik, kalian mengingat-ingat rumus ya. Persamaan garis melalui 2 titik X1, Y1 dan melalui titik X2,
Y2. Persamaannya apa? Persamaannya, masih ingat? Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Itu ya, jelas ya? Selanjutnya kita lihat untuk ini ya, namanya persamaannya yang diketahui sini. Dia melalui satu titik dan gradien. Berarti kita kerjakan persamaan garisnya. Kita masukkan ya. Titiknya ini X1, ini Y1. Kita masukkan persamaan garisnya. Tadi apa? Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke. Y dikurangi Y1-nya berapa? Y1 2. Sama dengan M-nya 2/3 dikali X dikurangi X1-nya berapa? Negatif 5. Paham ya? Ini Y min 2 sama dengan 2/3. X ini min. Jadi plus ya. Plus 10/3. Jadi Y sama dengan 2/3 X plus 10/3. Min jadi plus ya. 2 kakak ubah jadi pecahan jadi 6/3 ya. 6/3. Ini jadinya ketemu Y sama dengan 2/3 X ditambah berapa nih? 16/3. Kita kalikan 3 biar gak bentuk pecahan. 3Y sama dengan 2X ditambah 16. Oke. Nah, sekarang yang diminta apa? Yang diminta bukan cuma persamaan garis, tapi kita diminta menentukan titik manakah di bawah ini yang terletak pada garis L. Artinya, ini kan titiknya X, Y, X, Y, dan seterusnya. Kalau kakak masukkan X di sini, nanti Y-nya ketemu angka yang sama ini, berarti titik ini terletak pada garis L. Tapi kalau titiknya beda, Y-nya beda, ketemunya dia tidak terletak pada garis L. Nih, kakak coba satu ya titik. Nanti yang kakak coba 2 titik, nanti 2 titik lainnya bisa kalian coba sendiri ya. Min 7,1 dan 1,6. Min 7, min 1 sama 1,6. Tadi persamaannya apa? 3. Y sama dengan 2X plus 16. Kita coba kalau X-nya min 7 untuk X sama dengan min 7, berarti di sini 3Y sama dengan 2 dikali min 7 ditambah 16. 3Y sama dengan negatif 14 ditambah 16. 3Y sama dengan 2. Y-nya berapa? 2/3. Artinya titiknya min 7,2/3. Berarti ini tidak terletak pada garis L. Paham cara menentukan titik ujinya? Paham ya? Kan ini Y-nya tuh min 1. Harusnya kalau terletak pada garis L, Y-nya berapa? 2/3. Sekarang yang titik 1,6. Nih, ini yang 1,6. 3Y sama dengan 2X plus 16. Berarti ini 3Y sama dengan 2 dikali X-nya berapa? 1 ditambah 16. 3Y sama dengan 3 ditambah 16. 3Y
sama dengan 2, maaf, salah ya. 2 ditambah 16, 18. Y-nya berapa? 6, berarti titik 1,6. Oke, berarti ini terletak pada garis L. Paham? Paham ya? Kita lanjutkan. Soal selanjutnya. X plus Y kuadrat sama dengan 51, X min Y kuadrat sama dengan 19. Kita coba. X plus Y. Ini sebenarnya sudah pada semangat banget mau ikut UTBK ya. Ini triknya di mana? Triknya ada di sini. Ini kakak, kan yang ditanyakan apa? XY berapa gitu ya. Gini kan. Ini kakak triknya di sini. Ini kakak kurangkan dengan X min Y kuadrat. Nah, ini berapa nih? Berarti 51 dikurangi 19 ya. Kita coba ini kita jabarkan. X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat dikurangi, ingat, kasih kurung. X kuadrat dikurangi. Karena ini min, ini tandanya min ya. 2XY ditambah Y kuadrat. Sama dengan 51 dikurangi 19, berapa? 32 ya. Nih, X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, kita buka kurungnya. Ini min, kali plus jadi min, X kuadrat. Min kali min jadi plus 2XY. Min kali plus jadi min, Y kuadrat, sama dengan 32. X kuadrat min X kuadrat hilang, Y kuadrat min Y kuadrat hilang. Tinggal 2XY tambah 2XY, 4XY. Sama dengan 32. Jadi XY-nya 32/4. Berapa? 8. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin itu yang sudah kakak sampaikan. Kakak minta maaf kalau masih banyak kekurangan. Semoga bisa bermanfaat ya buat adik-adik semua. Untuk ujiannya semoga dimudahkan, dilancarkan. Amin, amin. Amin. Ya, dari kakak cukup sekian. Kakak akhiri ya untuk meeting hari ini.